sosial mengacu pada perubahan dalam pola-pola, struktur, dan proses sosial dalam suatu masyarakat atau kelompok masyarakat selama periode waktu tertentu. Perubahan sosial mencakup berbagai aspek kehidupan sosial, seperti nilai-nilai, norma-norma, institusi, struktur sosial, hubungan sosial, dan pola perilaku individu dan kelompok. Fenomena perubahan sosial yang terjadi di sekolah. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran. Sekolah mengadopsi pendekatan pembelajaran yang lebih inklusif dan berpusat pada siswa. Ini berarti menggeser fokus dari pengajaran yang berpusat pada guru menjadi lebih menekankan partisipasi aktif siswa, pengalaman praktis, dan kolaborasi. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran ini juga melibatkan evaluasi mendalam terhadap konsekuensi dan implikasi dari perubahan tersebut. Yang pertama, pemberdayaan siswa. Pendekatan pembelajaran yang inklusif dan berpusat pada siswa harus mendorong pemberdayaan siswa. Oleh karena itu, penting untuk melihat sejauh mana siswa terlibat dalam proses pembelajaran. Apakah mereka diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, kolaborasi, dan kegiatan praktis? Apakah siswa diberdayakan untuk mengemukakan pendapat, bertanya, dan berkontribusi secara kreatif? Evaluasi ini dapat dilakukan melalui observasi kelas, penilaian formatif, dan umpan balik dari siswa. Yang kedua, keterlibatan siswa. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran harus meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan penilaian terhadap sejauh mana pendekatan tersebut mendorong partisipasi siswa, minat mereka dalam pembelajaran, dan rasa tanggung jawab terhadap proses belajar. Yang ketiga, persiapan guru. Perubahan dalam pendekatan pembelajaran juga menuntut perubahan dalam peran dan keterampilan guru. Penilaian terhadap kesiapan dan dukungan yang diberikan kepada guru dalam mengadopsi pendekatan baru dapat membantu memastikan bahwa guru memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan pendekatan tersebut dengan efektif. Yang kedua, teknologi dalam pendidikan. Teknologi dalam pendidikan melibatkan penilaian mendalam terhadap dampak, tantangan, dan implikasi penggunaan teknologi dalam konteks pembelajaran. Yang pertama, dampak positif, seperti aksesibilitas dan fleksibilitas. Teknologi memungkinkan akses ke sumber daya pendidikan yang lebih luas dan fleksibilitas dalam waktu dan tempat belajar. Selanjutnya, pengayaan pengalaman pembelajaran. Teknologi dapat meningkatkan pengalaman pembelajaran melalui visualisasi yang interaktif, simulasi, dan konten multimedia yang menarik. Selanjutnya, keterlibatan dan partisipasi. Penggunaan teknologi dapat meningkatkan keterlibatan dan partisipasi siswa dalam proses pembelajaran melalui platform online, diskusi online, dan kolaborasi virtual. Selanjutnya, pengembangan keterampilan digital. Penggunaan teknologi dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan digital yang penting dalam era informasi dan teknologi ini. Kemudian yang kedua, tantangan dan perhatian kritis, seperti ketimpangan akses. Tidak semua siswa atau lembaga pendidikan memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Ketimpangan akses ini dapat memperdalam kesenjangan pendidikan. Selanjutnya, ketergantungan. Ketergantungan yang berlebihan pada teknologi dapat mengabaikan pentingnya keterampilan interpersonal, pemecahan masalah, dan keterampilan kritis dalam pembelajaran. Selanjutnya, kualitas dan validitas konten. Tidak semua konten teknologi pendidikan terjamin kualitasnya. Perlu kehati-hatian dalam memilih konten yang berkualitas dan valid untuk pendidikan. Selanjutnya, penggunaan yang tidak tepat. Penggunaan teknologi yang tidak tepat atau tidak terarah dapat mengurangi efektivitas pembelajaran. Penting untuk mengintegrasikan teknologi dengan metode pengajaran yang tepat dan tepat sehingga
menjaga fokus pada tujuan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, implikasi sosial dan etika. Seperti dampak terhadap interaksi sosial. Penggunaan teknologi dalam pembelajaran dapat mempengaruhi interaksi sosial di antara siswa dan antara siswa dengan guru. Penting untuk mempertimbangkan cara mempromosikan kolaborasi dan komunikasi interpersonal yang sehat. Selanjutnya, privasi dan keamanan data. Penggunaan teknologi dalam pendidikan melibatkan pengumpulan dan pengolahan data siswa. Perlindungan privasi dan keamanan data menjadi perhatian yang penting dalam penggunaan teknologi ini. Selanjutnya, keberlanjutan dan dampak lingkungan. Teknologi pendidikan juga memiliki dampak lingkungan yang perlu dan penting untuk diperhatikan, seperti konsumsi energi dan pengolahan limbah dari perangkat elektronik. Teknologi dalam pendidikan ini membutuhkan evaluasi yang seimbang antara manfaat dan tantangan yang ada. Penting untuk mengembangkan strategi yang tepat, memperhatikan aspek etika dan sosial, serta memastikan bahwa penggunaan teknologi ini diarahkan untuk meningkatkan pengalaman belajar siswa dan mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Selanjutnya yang ketiga, perubahan dalam pola interaksi sosial. Perubahan dalam pola interaksi sosial di sekolah adalah fenomena yang kompleks. Yang pertama, dampak teknologi atau media sosial. Media sosial telah menjadi bagian yang penting dari kehidupan siswa saat ini. Mereka menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan Snapchat untuk berinteraksi, berbagai informasi, dan membangun jejaring sosial. Namun, penggunaan media sosial juga dapat mempengaruhi pola interaksi sosial secara negatif. Siswa mungkin lebih cenderung terlibat dalam komunikasi online daripada berinteraksi langsung. Dan ini dapat mengurangi kualitas interaksi sosial secara fisik. Oleh karena itu, pendidikan tentang penggunaan teknologi yang bertanggung jawab perlu untuk dilakukan. Siswa perlu diberikan pemahaman yang baik tentang pengaruh teknologi terhadap interaksi sosial, baik secara positif maupun negatif. Mereka harus diajari tentang pentingnya waktu dan tempat untuk penggunaan teknologi, serta cara untuk menjaga keseimbangan antara interaksi sosial langsung dan penggunaan teknologi. Sekolah dan keluarga juga dapat menetapkan batasan waktu dan aturan penggunaan teknologi yang sehat. Misalnya, membatasi penggunaan ponsel selama jam pelajaran atau mengatur waktu khusus di mana siswa harus berinteraksi secara langsung tanpa gangguan teknologi. Yang kedua, kekuatan kelompok dan eksklusi sosial. Siswa sering membentuk kelompok-kelompok berdasarkan minat, budaya, atau atribut tertentu. Ini bisa menjadi positif dalam menciptakan rasa identitas dan kebersamaan, tetapi juga bisa menjadi negatif jika mengarah pada eksklusi atau diskriminasi terhadap siswa yang berbeda dari mereka. Oleh karena itu, penting untuk memperkenalkan pendidikan tentang keberagaman kepada siswa. Hal ini dapat dilakukan melalui kurikulum yang mencakup isu-isu keberagaman, program kesadaran budaya, dan kegiatan yang menghargai perbedaan. Dengan memperluas pemahaman siswa tentang keberagaman, mereka akan lebih terbuka dan menerima perbedaan di antara mereka. Selanjutnya, kebudayaan. Kebudayaan merujuk pada keseluruhan sistem nilai, norma, kepercayaan, bahasa, adat istiadat, seni, dan pengetahuan yang dimiliki dan dibagikan oleh suatu kelompok atau masyarakat. Kebudayaan dalam konteks sekolah merujuk pada nilai-nilai, norma, tradisi, praktik, dan pandangan dunia yang ditetapkan dan dibagikan di dalam lingkungan pendidikan. Kebudayaan sekolah berperan penting dalam membentuk pengalaman belajar dan perkembangan siswa. Fenomena-fenomena kebudayaan yang terjadi di sekolah. Yang pertama, bahasa slang remaja.
Di sekolah, seringkali muncul bahasa slang remaja yang digunakan oleh siswa. Bahasa ini bisa mencakup kata-kata baru, ungkapan, atau frasa yang diciptakan oleh siswa sebagai dari identitas remaja mereka. Hal ini dipengaruhi oleh budaya populer. Bahasa slang remaja di sekolah seringkali dipengaruhi oleh budaya yang populer, termasuk musik, film, media sosial, dan selebritas. Remaja sering meniru rasa atau gaya berbicara dari tokoh-tokoh populer yang mereka kagumi. Hal ini mencerminkan bagaimana budaya populer memiliki pengaruh yang kuat dalam membentuk bahasa dan komunikasi remaja. Yang kedua, mode dan tren fashion. Sekolah sering menjadi tempat di mana tren fashion dan gaya berbusana tertentu menjadi populer. Misalnya, siswa bisa mengikuti tren tertentu dalam hal pakaian, aksesori, atau gaya rambut. Hal ini tentu memiliki tujuan dan penyebab. Seperti identitas. Mode dan tren fashion di sekolah seringkali menjadi cara bagi remaja untuk mengekspresikan identitas mereka. Pilihan pakaian, gaya rambut, dan aksesoris yang dipilih siswa dapat mencerminkan kepribadian mereka. Mode dan tren fashion berfungsi sebagai sarana untuk membangun identitas diri mereka. Selanjutnya, pengaruh media dan industri fashion. Industri fashion dan media massa memiliki peran yang sangat signifikan dalam membentuk tren fashion di sekolah. Melalui majalah mode, iklan, acara televisi, dan media sosial, siswa terpapar pada tren terkini dan produk-produk fashion tertentu. Pengaruh ini dapat menyebabkan siswa merasa terdorong untuk mengikuti tren tertentu demi mencocokkan diri dengan citra yang mereka harapkan.